بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita baca kitab Uzmatu Qadris Shalah. Uzmatu Qadris Shalah. Ila anqal kullu khatwatin ila sholati hasanatun wa kaffaratun. Ujar Sidin di sini, setiap langkah menuju salat adalah kebaikan dan kafarah. Kemana aja sembahyang ialah hendak di masjid atau ke langgar, kita melangkah untuk menuju salat, kita akan mendapatkan kebaikan terus dan kebaikan. Dan kafarah artinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Abdillah wa ja'alallahu kulla khatwatin ilaiha hasanatun. Wa ja'alallahu kulla khatwatin ila sholati hasanatan fa kafaratan wa taharatan lidzunubi. Ujar Abu Abdillah, Allah menjadikan akan setiap langkah menuju salat hasanah kebaikan dan kafarah, wa taharatan lidzunub, dan Allah menjadikan pensuci, menyucikan, membersihkan daripada dosa-dosa. Itu untungnya. Apalagi misalkan kita hendak sembahyang Jumat, berjalan tajauh ya. Berjalan tajauh itu terus setiap langkah kita laksanakan untuk ke masjid, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nangaran kebaikan kita terus bertambah terus ya. Bertambah terus kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, min hini yakhruju ahadukum min baitihi ilal masjid farijlun taktubu hasanatan wal ukhra tamhu sayyi'atan. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ketika keluarnya salah seorang kalian dari rumahnya menuju masjid, farijlun, maka satu kaki menulis satu kebaikan. Menulis rijlun taktub, kaki menulis satu kebaikan, dan satu kaki yang lain tamhu, menghapus kejahatan. Gitu aja. Dasar gitu. Jadi kita
kalau hari raya kita sembahyang hari raya kita jalannya belain, yalah jalan sebelah sini karena buluknya sebelah sana. Itu dianjurkan kayak itu. Kalau kita sini masjid jangan keliling-keliling dulu. Jangan keliling-keliling kenapa? Kasihan pengurusnya atur. Nggak supaya dapat pahala jarang. Itu lain pulang itu yalah. Nah, itu makal. Makal ngarannya kada hendak sungsung ke masjid. Jangan keliling-keliling doh, hanya masuk masjid. Ke warung dulu. Warungnya di mana? Di Wirang. Terus kita satu lagi kita baca an Abbad bin Abi Salih As-Samman Maula Juwairiyah bintil Akhnas Al-Ghatafani annahu sami'a abahu. Abbad berkata bin Abi Salih As-Samman Maula Juwairiyah bintil Akhnas Al-Ghatafani bahwasanya dia mendengar bapaknya yaqul berkata sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an yaqul beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharajal muslim ilal masjid kataballahu lahu bi kulli khutwatin khataha hasanatan wa maha anhu biha sayyi'atan hatta ya'tiya maqamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim keluar menuju masjid, maka Allah menulis untuknya setiap langkah yang dia langkah satu kebaikan. Wa maha dan menghapus dari orang nama langkah tersebut biha dengan langkah sayyi'atan satu kejahatan hatta ya'tiya maqamahu sampai dia mendatangi kedudukannya. Untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad terus dapat kebaikan terus. Apalagi misalkan kita melangkah karena kita baca Quran, satu huruf kita baca Quran itu ibaratnya bertambah terus kebaikan kita, bertinggi terus derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baca Quran di bulan puasa terus menuju salat kebaikan terus kita dapat alhamdulillah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sana sampai sebab lah. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ar-rajulu fa ahsana al-wudu thumma atal masjid la yuridu illa as-salah lam yaqtu khutwatan illa rufi'a biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah wal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata apabila berwudu seorang laki-laki fa ahsanal wudu maka dia membaguskan wudu. Ya, apa bagus wudu? Ya, yaitu wudunya sempurna mendatangkan dengan sunnah wudu. Ini kada kawa mun kada kita belajar ya. Mun kada belajar. Namun kada belajar umpat-umpatan. Kita untungnya di pondok kita dilajari nanggaran fardu wudu, dilajari sunnah wudu, dilajari niat wudu, dilajari hati kita waktu berwudu, dilajari pas sempurna jadinya wudunya bagus wudunya kada nang bancap asal basah aja. Asal basah aja jangan. Ada juga orang berwudu, ini berwudu lah. Ulun di luar melihat wudunya tuh basuh tangan sini sampai ke siku kada apa meratnya di siku nyapu-nyapu aja. Itu ngarannya apa aja kita? Wudunya tuh
kada membasuh tangan ileh itu ngarannya menyapu tangan. Nah ngaran membasuh bujur-bujur mengalir banyu sampai anggota wudu. Anggota wudu apa aja? Muha, tangan, batis ileh. Kepala menyapu cukup sedikit. Itu kalau nangaran membasuh harus semuanya basah wudu. Harus terkena banyu mengalir. Wudunya hati-hati nih wudu anak-anak. Leh. Jangan sudah asal di pondok asal bagus saya wudu dah. Padahal kada belajar. Umpat-umpatannya ngarannya ya lah. Makanya kita belajar. Kita nang sehari-hari kita nang wajib kita lakukan itu nang kita perdalami ya lah. Ya nang ngaran kanakan tuh disuruh sumbahyang umur 7 tahun ya lah. Disuruh sumbah itu kada disuruh aja hitung dilajari orang tuanya melajari. Kalau kita di pondok berarti gurunya melajari kada asal-asalan nyuruh. Kalau 10 tahun dipukul, dipukul kalau kada mau mengerjakan sholat dan nang lainnya. Tapi ibaratnya kalau anak kita tuh disuruh atau disuruh sembahyang aja kada bisanya, salah jadinya. Itu tugasnya orang tua atau guru ada di pondok. Melajari sembahyangnya pas. Sebelum sembahyangnya pas, wudunya bagus-bagus. Fahsanal wudu. Maka dia membaguskan wudu. Tsumma atal masjid, setelah kemudian dia datang ke masjid. La yuridu illa shalah, dia tidak menginginkan kecuali salat. Tujuannya ke masjid apa? Sembahyang. Tujuannya ke masjid salat. Kada lain lagi. Barang ke masjid hendak salat apa? Salat duha. Ada juga niatnya salat. Lam yaktu, tidak melangkah satu langkah illa rufi'a biha darajah, kecuali diangkat dengan langkah tersebut satu derajat. Wa hutta, dan dihapus darinya biha dengan langkah tersebut khati'ah, satu kejahatan. Wal malaikatu, dan malaikat tusalliya ala ahadikum. Ibaratnya kalau malaikat nih, kalau sholat dari Allah apa? Itu berupa rahmat. Kalau dari malaikat ampunan atau maghfirah. Kalau dari kita doa, itu hafalan dah. Hafal aja dah. Ini kalau malaikat berarti dia memintakan ampun atas salah seorang kalian, madama fi musallahu, selama dia di tempat sholatnya, alladzi shalla alaihi, yang dia sholat atasnya. Jadi di tempat sholat jangan balik alih. Selama di sana malaikat memintakan ampun. Nang ngaran malaikat ilahnya kada berdosa. Napa nujar malaikat, napa nang dipinta malaikat, Allah kabulkan. Allahumma shalli alaihi, ya Allah shalli alaihi. Apa aja kita ampuni atasnya, salawat atasnya. Allahumma shalli alaihi, itu doa malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Malam yuhdits fihi, selama dia tidak berhadas atau berbicara. Ahdasa yuhditsu, selama lam yuhdits fihi, selama dia tidak berbicara. Haddasa yuhadisu tahdis. Ahdasa yuhdisu malam yu'dhi fihi, selama dia tidak mengganggu dan bergaya ibaratnya ilah. Jadi nang waktu bawirid, waktu sholat nih mbah tuntung sholat, kita tetap di sana, jangan kemana-mana, jangan bapandir-pandir, jangan mengganggu kawan nang dihiga. Itu selama kita di sana kada mengganggu napa-napa, kita mendapatkan doa daripada
malaikat. Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi, Allahumma arhamhu. Wa qala ahadukum fi shalah, dan salah seorang kalian dan dia berkata, ahadukum fi sholati maka nati sholatu tahbisuhu. Salah seorang kalian di dalam sholat, maka nati sholat selama sholat habasa. Apa nih? Bahasanya ini kada kemana-mana, ilah. Selama dia tahbisuhu, kayak di penjara. selama sholat menjaganya, ibaratnya salah seorang kalian di dalam sholat selama sholat menjaga kalian, selama sholat tahbisuhu, menjaga daripada kada kemana-mana, ibaratnya. Jadi selama sholatnya di situ aja, kada berjalan-jalan, kada mengganggu, dia tetap dihitung orang nang sholat, dapat pahala sholat. Untungnya kita di pondok nih paling untung dah. Kalau di luar napa-napakah kena ilah. Jadi kalau tampulu di pondok, mumpung di pondok, banyaki belajar, banyaki beribadat, banyaki bebacaan. Namun sudah di luar ada gawian nang lain-lain ya. Ada gawian apa-apakah. Tapi kita usahakan kalau kita sudah keluar pondok, ada beberapa gawian atau satu gawian kita nang kada ditinggal. Namun kawan banyaki gawian nang baik ya. Namun kada kawa paling sedikit ada kita terus menerus kita gawi istiqomah dalam beribadat. Namanya kita tuguli, itu nang kita jaga. Wallahu a'lam bishawab. Terus kita baca kitab Birrul Walidain. Ini namanya salah ditagur lah. Ini dadakan kitabnya jangan tahu nah. Ini sampai kitab Birrul Walidain halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kita ulangi aja di atas. Jadi namanya diulang ini ada salah padahal kan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Apa judulnya sini? Birrul Walidain kata aja lah. La anqal hadatsana al-imam Abu Thayyib Sahal bin Muhammad bin Sulaiman apa itu? Imlaan hadatsana telah menceritakan, menghabarkan Al-Imam Abu Thayyib Sahal bin Muhammad bin Sulaiman imlaan. Ana Abu Hamid Muhammad bin Abdullah Al-Harwi. Muhammad bin Saleh Al-Ash. Tu ada sana leh. Tu ada sana ya kah? Abdullah bin Abdul Aziz bin Abi Dawud haddatsani Abi An-Nafi' an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naumuka 'ala sarir birran biwalidayka
tadhakuhuma wa yadhakanaka afdalu min jihadika bisayfi fi sabilillahi azza wa jalla. Jadi sini ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidurmu di atas ranjang birron karena berbakti kepada orang tua, tadhaku yang kamu tertawa karena keduanya, dan keduanya tertawa karena kamu. Ibaratnya begayaan lawan orang tua, kita bercanda lawan orang tua. Kita berkisah napakah lawan orang tua. Kita usahakan parak lawan orang tua, ilah. Parak lawan orang tua. Jangan kayak ada tahu-tahu. Jangan sampai ibaratnya orang tua rasa kada nyaman lawan kita. Atau misalkan pas bulik pondok banyak permintaan, mak tukarakan ini, kasihan mama. Di pondok ini itu, jangan juga, kasihan orang tua. Kasihan orang tua kita. Kita usahakan apapun yang terjadi, ibaratnya kita supaya orang tua kita senang. Orang tua kita senang. Kalau kita telepon, usahakan kabari sidin nang supaya sidin senang, supaya sidin gembira lawan kita. Kalau orang tua datang menjenguk kita, kita usahakan apa? Sidin senang lawan kita. Jangan pas orang tua datang menjenguk kita, kita berkisah nang kada nyaman, kasihan sidin. Di pondok ini itu, makanannya ini itu, jangan. Kasihan sidin maharit. Yalah. Kalau telepon, misalkan nelpon orang tua, kisah ini itu, nang kisahnya bolah orang tua kepikiran, jangan. Nang kita kisahkan sekiranya orang tua kita senang. Orang tua kita senang. Apa misalkan, alhamdulillah, yalah, ulun sini kegiatan ulun ketujuh bandar di pondok, ulun ketujuh di pondok kegiatannya bagus. Misalkan baca Quran ini, senangnya orang tua, senangnya orang tua mendengar kita gawian kita bagus di pondok. Apalagi karena kita bulik, kita usahakan apapun yang kita gawi orang tua kita senang. Misalkan bangun sungsung sebelum subuh, kita kawa bangun, senang orang tua kita. Jangan lambat bangun, parak siang hanyar bangun. Orang tuanya apa? Kasihannya bangun terus sungsung di pondok bareng di rumah aja. Itu orang tuanya kada mendukung, ya lah. Kita usahakan kita menjadi orang nang baik. Apapun yang kita gawi, atau kita misalkan bercanda lawan orang tua kita, kita usahakan sidin tertawa bergembira dengan sebab kita. Afdalu, lebih afdal min jihadika, dari jihadmu, bisayf, dengan pedang. Pahalanya luar biasa afdal, lebih utama. Kada sama, kada lebih utama. Nang ngaran lebih tu lebih bang. Ngarannya aja lebih, ya leh, kada mau sama. Kayak misalkan sembahyang berjamaah melebihi daripada sembahyang sorangan berapa? 27 atau 25 derajat, kada sama. Walaupun sembahyang itu banyaknya, kada sama. Ngarannya apa? Lebih. Ngaran lebih. Atau misalkan kita sembahyang memakai siwak, pahalanya apa? Lebih daripada sembahyang 70 rakaat. Kita sembahyang tarawih 2 rakaat pakai siwak, kawan sembahyang 70 kali tarawih, kada ada juga. Ini 20 kali aja leh. Pahalanya lebih daripada itu, saking utamanya orang memakai siwak lebih, kada mau sama. Untung kita ya lah.
Kita usahakan mencari gawean yang sedikit, pahalanya banyak. Itu orang pintar ya leh. Nah, orang pintar. Nah, orang cerdas. Gaweannya sedikit aja, santai-santai aja, tapi pahalanya banyak. Kayak itu sembahyang berjamaah, pakai siwak, apa lagi? Hah? Pakai imamah. Terus menuntut ilmu. Hah? Menuntut ilmu, gaweannya santai aja. Kawa ngantuk pulang. Kawa ngantuk. Tapi pahalanya luar biasa banyak, melebihi daripada sholat 1000 rakaat. Itu pahalanya orang yang belajar ilmu agama. Apalagi misalkan nang tua-tua, orang tua kita bawa ke majelis. Nah, sudah beribadah uyuh dah. Uyuh benar beribadah. 2 rakaat aja uyuh dah kita bawa jalanan yalah ke majelis. Kita bawa ke majelis. Pahalanya luar biasa. Terus kalau ini kita menyenangkan hati orang tua sampai mereka ketawa, kita ketawa juga, itu lebih afdal daripada jihad dengan pedang. Fi sabilillah azza wa jalla. An Abdullah bin Abdul Aziz, hada ghairu qawiyyin. Ini tidak kuat, limatanihi, karena matanya, syawahidu wallahu alam. Ini riwayatnya kurang kuat ajarnya. Tapi ditulis di sini ada hadis di sini. Terus satu lagi. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Salman qala quri'a ala Muhammad bin Musallamah wa ana asma', dan aku mendengar, akhbarana mendengarkan, mengkabarkan kepada kami, Yazid bin Harun ana apa tuh? Bin Hakim an Muawiyah al-Qushairi haddatsani abi an abihi qala qultu ya Rasulullah man abarru qala ummuka qultu summa man qala ummuka qultu summa man qala ummuka qultu summa man qala summa abaka summa al-aqrab fal aqrab. Akhbarana Abul Hasan, ini lain bolang lah. Jadi ini sebuah hadis, riwayatnya ada di sana. Langsung saja, haddasin Nabi an abihi qol qultu, aku kata, wahai Rasulullah, man abarru, siapa yang lebih aku berbuat baik? Qala ummuka, maka Nabi Muhammad menjawab, ibumu. Ibumu, ada paham ibumu? Mamamu. Mama kita di rumah. Ummuka. Qultu summa man, kemudian siapa? Qala ummuka, kemudian ibumu. Qultu summa man, kemudian siapa? Ujar Nabi, qala ummuka, ibumu. Qultu summa man, aku kata, kemudian siapa? Qala, maka Nabi Muhammad menjawab, summa abaka, kemudian abahmu, summal aqrabu fal aqrab, kemudian yang terlebih dekat, keluarga dekat, maka lebih dekat. Nang lebih dekat kita lebih utama, kemudian nang dekat kedua sampai keluarga kita, nang lain kita berbuat baik. Tapi nang lebih utama kita berbuat baik siapa? Ibu, orang tua kita. Nang bisi orang tua masih hidup, untung ya lah. Untung kita nang masih ada orang tua. Kita kawa berbuat baik lawan sidin. Jadi kita misalkan karena waktu libur, kita ada napa nang kita gawi supaya orang tua kita senang, supaya ibaratnya kita termasuk orang yang berbuat baik kepada orang tua. Misalkan kita membantu gawian orang tua, bapak di rumah, orang tua nang bini, membantu gawian mama kita.
Misalkan kita membersihkan rumah, membersihkan rumah. Alhamdulillah. Misal terus babasuh piring, suah. Apa lagi? Memasak, suah terus. Itu gawian-gawian orang tua kita bantu. Atau misalkan di rumah mencari kayu kah, gile. Mau sepalanya aku bisa anak ya. Gile. Untungnya aku bisa anak mondok. Jangan hendak mau lahkan adiknya pulang ya. Saking sepalanya bisa anak nang baik. Jadi di sini nang lebih utama kita berbuat baik siapa? Ibu kemudian abah. Tapi kalau perintah nang lebih kita utamakan perintah siapa? Mama atau abah? Abah. Abah ya, misalkan sama-sama tapi imbe waktunya kita utamakan dulu perintah abah. Abah itu kan kepala keluarga. Misalkan ujar abah kemana? Tukarakan apa? Tukar rokok. Biar ya. Tukar rokok ke warung jangan. Orang tua kita misalkan nang mama kita menyuruh basuhi piring. Waktunya sama. Setumat kita ke warung. Anyar bulik hanya membasuhi piring. Itu kita utamakan perintah abah. Kalau nang berbuat baik lebih utama mama kita dulu, kita parak-parak lawan mama kita. Kalau perlu kita misalkan bepandiran kita uruti, batis-batis sidin ya lah kita uruti, sidin senang sidin ya lah. Kemudian yang batutung orang tua kita sudah kita berbuat baik kepada mereka, kemudian keluarga kita nang taparak, suanang kita kah, ya lah. Atau siapa lagi? Mama Rina kita sama aja. Sepupu kita terus berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai mana pulang ini? Halaman 8 tadi. Sampai 7, 8, 9. 7 kah? 8. Ini sampai jam berapa kita? Sampai jam 1. Sampai sahur. 8 jam tidak leh. Lifa qatil majnun. Hifdil janin. Ada yang 7, ada yang 8. Ya, 8 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Lifaqatil majnun, untuk menyembuhkan gila. Untuk menyembuhkan orang gila. Majnun itu orang gila. Wa tab'idis syaitan, dan menjauhkan setan. Menjauhkan syaitan. Bulan puasanya ada setan lah. Nah ada nafsu kita, yalah, nah ada nafsu kita. Nafsu lebih bersangatan daripada setan. Ya, hawa nafsu kita, kita perangi hawa nafsu kita. Jadi ini amalan untuk menyembuhkan gila, menyembuhkan orang gila dan menjauhkan daripada syaitan. An Abi Mas'ud qol, dari Ibni Mas'ud qol, beliau berkata, man qara'a arba'a ayatin min awwal suratil Baqarah wa ayatil kursi wa ayatain ba'daha wa salasa ayatin min akhiriha lam yuqribhu wala ahlahu yawma idin syaitanun. Ini kalau salah barisnya padahi.
Ini bukan ahli-ahli nahu aja nih. Hah? Ahli nahu. Ustadznya kan ingat lagi. Lawas kada belajar nahu. Wala syai' wala syai'un yukrihuhu wala taqra'u wala tuqra'u ala majnunin illa afaqa. Dan dari Ibnu Mas'ud qala, beliau berkata, barang siapa membaca 4 ayat dari awal surah Al-Baqarah, dari Alif Lam Mim, terus tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Kemana tuh? Hudal lil muttaqin. Kalau 4 ayat. Terus wa ayatul kursi, membaca ayat kursi. Apa ayat kursi? Allahu la. Wa ayatain ba'daha. Apa setelah ayat kursi? Lillahi ma fis sama kah? Lain. Setelah ayat kursi ada sambungannya 2 ayat situ. Nih menghafal Quran. Terus wasalah ayat dan 3 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Ini terbanyak nih. Yalah. Berarti 4 ayat awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Mungkin lillahi, ya kah? Lillahi ma fis sama. Sampai akhir. Kita baca itu, bacanya bujur-bujur juga. Yalah. Kada sembarangan baca. Kan belajar, yalah, belajar baca Quran, hafalannya hafalan Al-Qur'annya bujur-bujur. Namun bacaannya salah, tawakan setannya. Hah? Apa ajarnya? Bacaannya salah. Nah, wala tuqra. Lam yuqribuhu, tidak mendekati dia, dan tidak juga keluarganya. Yauma idzin, hari itu, syaitanun, setan. Setan kada mau berparak pada hari itu. Waktu itu, yauma idzin, waktu itu. Kada ada berparak setan. Ya tadi asalkan bacanya pas, hati-hati. Kita alhamdulillah di pondok kita belajar nangaran baca Quran nang bujur. Kalau di luar, kalau kada belajar, misalkan kita di luar, andaikan kita di luar sekolah SD, terus SMP atau sanawiyah, kada ada ngaji ke rumah, wah apa? Kayak apa caranya belajar Qur'annya bujur? Kada kau bujur. Karena orang tarawih payahnya jadi imam. Hah? Bacaan salah. Nah, itu bacaan salah. Jadi ibaratnya bacanya baik-baik. Maka tidak mendekati dia setan. Keluarganya terjaga daripada syaitan. Wala syai'un yukrihuhu, dan tidak sesuatu yang dia benci. Nang kita kada ketuju, kada mau mendekat. Kenapa nang kada ketuju? Banyak kayak leh. Hah. 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 Nang kita benci, kada mau mendekat. Misalkan kalau di luar, misalkan orang berdagang, nang kada ketuju apa? Kada payu. Kada payu, kada ketuju, sedih kada payu. Ya Allah, mudahan payu jangan, jelah. Ini orang berdagang kayak itu. Jadi namun membaca ini, insyaallah payu jadinya. Wala tuqra'u ala majnun, dan tidak dibaca atas orang gila illa afaqa, kecuali sembuh. Ini Ibnu Mas'ud memadahkan ilah. Mujasidin itu faedahnya membaca surah nang itu, membaca tadi awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat setelahnya, dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Anil Hasan, panjang nih Pak.
Terus sedikitnya sampai mana nih? Anil Hasan, daripada Al Hasan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul Qur'ani, paling afdalnya Quran adalah as-suratu, surah allati yang yuzkaru fiha, disebut padanya Al-Baqarah. Jadi surah Al-Quran yang terafdal dipadahkan adalah surah Al-Baqarah. Wa a'zamuha, dan paling besarnya, paling agungnya di dalam surah Al-Baqarah, ayatun, adalah ayat, satu ayat. Ayatul kursi adalah ayat kursi. Wa inna syaitana, dan sesungguhnya syaitan, la yakhruju, benar-benar keluar, minal bait, daripada rumah, yasma'u, yang dia mendengar, tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah ada dibacakan surah Al-Baqarah, setan keluar. Setan keluar. Ini amalan mengusir setan. Ada misalkan ada orang kesetan-setanan, ada orang kerasukan setan, hantu atau jin. Ya, jin tuh sama aja mengganggu juga ya lah. Nah, dibacakan ini, insya Allah hilang jinnya, keluar. Orang yang bisa meruqyah. Kalau anak dulu pernah di Madura dibawai. Jadi yang dibaca surah Al-Baqarah, dibagi misalkan santrinya berlima, ada baca surah Al-Baqarah bertiga, terus ada yang baca was-samai wat-thariq, ada yang azan, ada yang baca surah ada yang baca hizib sakron di rumah. Pas tuntung orangnya kada sadar lagi, teguring, isuknya baik. Nah, itu ibaratnya ada bimbingan guru. Kalau kita kada ada bimbingan baca itu, apa yang terjadi? Keluar aja kita, kada keluar jinnya. Ya apa? Men kada keluar, ulun yang keluar aja. Mundur aja ilah. Ada juga caranya, kita azankan di telinga. Azankan telinga kanan, komat telinga kiri, atau azan keduanya. Dia panas. Setan kepanasan mendengarkan azan. Dan apa nang misalkan orang gila kehendaki, jangan kita turuti. Misalkan orang gila jar apa? Orang yang kesetanan hendak minta misalkan banyu kopi. Yalah. Hendak apa lagi? Wadah, itu lapar ngarannya. Kesahnya gila yalah. Misalkan kisah-kisah gila, itu kisah-kisah gila aja ini. Kenapa kehendaknya? Nah, sekalinya limbah tuntung kayak gila, sekalinya dikawinkan orang tuanya baik. Itu kisahnya aja, itu kisah gilaan. Padahal hendak kawin. Cuman bepadah aja. Kalau ada juga sebagian setan, orang yang gila itu mempan dibacakan bacaan-bacaan kini, umpat juga membaca. Nah, ini nangalih ini. Kita membaca, bujur ini bacaan kepada kita. Ini setannya kenapa? Islam, mungkin ialah Islam ketujuh. Ada pernah kejadian juga di Madura. Di Madura ini harat pondok di Madura. Jadi banyak kiriman dari luar. Kalau di sini kan misalkan fitnah banyak lah, fitnah ini itu sebagian pondok ada fitnahnya banyak. Kalau di sana banyak kiriman setan, kiriman daripada dukun-dukun. Dibacakan apa aja, umpatnya membaca himung. Hendak pulang marta membaca apa? Dibacakan syair ketujuh, lagi syair jar. Baca syairnya.
kada baik-baik juga kada buan ada guru-guru dalam kada mampu. Buan santri bacaan kada mampu, ini binian. Udah bacaan apa aja umpat himungnya dibacakan. Akhirnya datang pimpinan pondok, ustadznya datang. Baik ya dah, ilah tomat aja. Tomat aja sidin mah atasi. Sekalinya apa ujarnya sidin kesannya setan itu inya jin. Inya umpat guring di pondok di selokan. Jadi ujar sidin selokannya jangan sampai rigat. Jangan sampai kotor, bersihi terus. Sekalinya santrinya kadang membersihi. Kayak apa gitu nah, ilah. Pastinya sarik. Hamu kayak ini lah rumah orang kada nyaman lagi. Ini kisah setan. Jin, ilah jin yang mengganggu. Kalau sana kebiasaan binian nang rancak kerasukan. Wallahu a'lam bishawab sampai sini aja. Ulama dunia wal akhirah. Ulama dunia dan akhirah. Ini ulama tuh ada ulama dunia, ada ulama tahu di judulnya. Ada ulama su. Ya, ulama su nang bahaya. Kalau ulama dunia mencari dunia dengan ilmu. Dengan agama itu ulama dunia. Napa-napa niatnya dapat dunia. Kita jangan. Kita niatkan, kita belajar ilmu agama, kita tahu dan kita sampaikan kepada orang banyak. Selesai dah ilah. Nah, misalkan kita melajari ngaji di rumah. Apa niat kita melajari ngaji? Hah? Kita menyampaikan supaya orang bisa mengaji berataan. Ilah. Gampang aja. Jangan supaya misalkan karena kita dapat gajian bulanan. Itu jangan ada nang itu ilah. Kita nangaran kita menyampaikan ilmu, kita beramal. Jangan dikait-kaitkan lawan penghasilan dunia. Nah dunia itu sudah kita dijamin Allah, ilah. Rezeki kita sudah dijamin. Jadi kita misal bekerja berusaha kisahnya aja, ilah. Kisahnya aja, kelihatannya aja. Padahal kita yakin rezeki kita sudah ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga kita beramal, kita menyampaikan ilmu, kita yakin. Yalah, sudah rezeki kita sudah ada. Jadi jangan sampai kita mengharap mengharap pujian, jangan, yalah. Karena kalau kita misalkan mengharap pujian dari orang, kita ada dapat pahala. Kita cari pahalanya hilang. Mana pahalanya? Tuh. Ente sudah dapat dari orang, sudah dapat pujian dari orang. Kada terbaca. Terus sampai mana? Halaman 7. Bahadihi. Wa innahuma la qadahain. Ya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih judulnya nih? Kada berjudul. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Halaman 7. Wa innahuma dan bahwasanya keduanya apa? Ulama dunia dan ulama akhirat. Kaqadahain seperti dua wadah. Ahaduhuma salah satu keduanya mamluun penuh berisi. Wal akhar farigun dan satunya kosong. Fa bi qadri ma tasubbu minhu fil akhar hatta yamtali'a yabragul akhar. Apa artinya ini? Maka dengan sekedar apa yang dituangkan darinya fil akhar pada nang lain
sampai penuh yafragul akhar, maka kosong nang lain. Kada nyambung lagi nih. Jadi ini dia umpama dua wadah, sebuting besi, sebuting kada. Namun nang besi dibuat nang kosong. Otomatis nang besi tadi kosong. Gitu aja dah. Jelas. Hah? Bayan bi'ilmihi wa in aqallu darajatin alim. Wa in fa inna man la ya'rifu haqaratad dunya wa quduratiha. Haqaratad dunya wa quduratiha wa qudurataha wa tizahi ladzatiha bi'alamiha thumma sarafa ma yasfu minha fahuwa fasidul aql fa innal musyahadata wa tajarrubah tarshudu ila dhalika fa kaifa yakunu minal ulama man la aqala lahu wa man la ya'lam azama besarnya amral akhirah wa dawamiha fahuwa kafirun maslubul iman. Ini ibaratnya namun orang yang berilmu, nya kita pertama disuruh untuk menuntut ilmu. Terus kalau sudah menuntut ilmu kita disuruh untuk mengamalkan ilmu yang ada. Kemudian sama dengan apa? Salajur mengamalkan, salajur kita menyampaikan ilmu yang kita bisi. Itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita sebagai penuntut ilmu. Mun ka itu jar tahu yuhi, baik ada belajar. Salah itu paling salah. Napa? Bungul. Karena di akhirat misalkan ditakuni kenapa sembahyang salah, apa jawabannya? Ulun kada tahu. Catuk malaikat, ini, catuk berapa kali lipat? Pertama catukan salah, kedua catukan kada belajar, itu dua. Misal kalau orang yang sudah tahu, misalkan kenapa menggawi dosa, apa jawabannya? Sudah tahu. Satu aja tentukannya apa? Menggawi dosa, kada mengamalkan ilmu. Kalau nang tadi dua. Pertama menggawi nang kada baik, kedua kada tahu. Ya, bahasa halusnya kada tahu. Bahasa kasarnya bungul. Kada tahu. Aku nih kada tahu warai hukumnya. Padahal kan kada tahu, asa biasa aja lah. Padahal kan bungul sarik. Padahal sama aja. Sama aja. Jadi misalkan ada orang nih, misalkan mondok tapi gawiannya kada baik. Mondok tapi gawiannya kada baik. Kita ya baik-baik saja ya lah. Kita doakan mudahan inya itu menjadi orang nang baik. Akhirnya baik. Nya nyaman aja berubahnya jadi orang baik. Yalah, kayak di luar ada orang baik bulik di pondok. Gawiannya ada baik lalu tapi tahu hukumnya. Insyaallah dengan ada ilmu, ada cahaya ilmu, kena nya berubah menjadi baik. Namun orang misalkan kada tahu di ilmu agama. Yalah, kada suah belajar gawian dari halus atau misalkan sudah balik gawiannya kada baik. Kita doakan menjadi baik, yalah. Tapi apa? Sembahyang baik kada? Baik. Tapi orangnya kada suah belajar napa-napa, salah jadinya, yalah. Mun kada belajar tetap salah sembahyangnya. Itu akibat bungul.
2 kali lipat jadinya ileh. Baik, nah Masya Allah, sudah tulak majelis kemana-mana, taubat, sembahyang salah misalkan ileh. Makanya ibaratnya kalau sudah taubat, kita tunggal sedikitan, kita belajar. Atau misalkan ada orang yang taubat ke kita, kita lajari nang penting-pentingnya, sembahyang, cara wudu nang bujur ya lah. Jangan misalkan orangnya baik, Masya Allah ke majelis mana, misalkan majelis, kan kalau majelis umum tuh biasanya kebanyakan nasihat ya leh, nasihat supaya kita menjadi baik, kita beramal baik, beramal ibadah, terus kehidupan kita menjadi lebih baik. Tapi nang ngaran nang melajari sembahyang wudu bujur-bujur itu nya kada bujur-bujur belajar. Bujur-bujur belajar supaya pas jadinya sembahyangnya pas. Kita keuntungannya orang nang berilmu walaupun misalkan ada nang nakal. Di pondok apa pondok-pondokan gawian kayak itu aja leh. Jadi kita jangan sampai menyambat nangka itu. Ini mondok hebat Masya Allah. Apalagi babuhan nang kawanan anak dulu. Nang lagi halusnya, misalkan lagi kelas-kelas berapa, nakalnya luar biasa. Akhirnya terus sampai kelas tinggi. Berubah aja sifatnya ialah berubah sampai akhirnya apa? Jadi baik, jadi ustadz, jadinya mengajarnya. Padahal awal-awalnya nakal. Namun kawal dari awal pang baik. Dari awal namun kada mau yuhi ustadznya. Kada mau yuhi ustadz namang gaduh. Kalau lagi misalkan aku sudah Masya Allah baik, dari masuk pondok ada suah melanggar, ada rasa apa ngarannya itu? Ujub, merasa bangga diri. Akhirnya kena menyambati, itu gawian apa di pondok, gile. Kawan kita itu gawian ini itu, nang kada baik. Kita jangan sampai meremehkan kawan kita. Apalagi nang bebuhan nang jangan diremehkan. Doakan aja mudahan nyampe. Apalagi ustadznya tiap malam mendoakan santri ya leh. Ada ujar guru Anda, Sidin, waktu kita sudah lulus ke kamar dudukan santai. Ente aja Sidin, kada kau lulus melawan ilmu ente. Kenapa? Ujian hanya belajar. Karena ujian hilang. Iyalah, ujian bajok ujian. Karena batu ujian beramian hilang ilmunya. Kenapa ilmunya? Ilmu mendadak, hilangnya mendadak. Ujian Sidin ini semuanya berkat doa guru. Ente jadi kayak ini semuanya berkat doa guru. Itu pang. Iya. Kita namun kita mengandalkan di pondok, sebagian kawan kita ada nang ini itu ya leh. Tapi insya Allah beratan asalkan semuanya mendapatkan doa guru, baik-baik lawan perguruan, insya Allah bermanfaat ya leh. Insya Allah kita semuanya bermanfaat. Ini aminnya pindah benyaring nih, koyuhan dah. Kita sedang aja lah, sedang aja. Sedikit ya, sabaris tadi baca. Wallahu a'lam bishawab. Bapak kita lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات